Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membaca hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, yaitu babul aqiqah, yaitu bab aqiqah. Hadis yang ke-1358. Wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi. Dalam hadis yang mulia ini datang dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak kecil itu tergadaikan dengan akikah, yaitu dengan menyembelih kambing. Untuk anak laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih untuknya pada hari ke-7. Wa yuhlaku, dan dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan juga diberi nama. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, bahwasannya setiap anak itu akan tergadaikan dengan akikah, dengan seorang menyembelih kambing. Maka dari itu jumhur ulama berpendapat bahwasanya sunnah akikah, sebagaimana dalam hadis ini, dan juga dalam hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fa ahabba ayyunsaka anhu fa 'anil ghulami syatani wa 'anil jariyati syatun wa huwa haditsun hasan. Siapa yang diberi anak, fa'ahabba, lalu dia ingin menyembelih, yaitu akikah. Kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Dari dalil ini diambil dalil oleh jumhur ulama kata-kata fa'ahabba, siapa yang ingin, menunjukkan bahwasannya sunnah. Perkara sunnah diantaranya adalah akikah, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu. Kemudian poin yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tudbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelih untuknya pada hari ke-7. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kapan kambing tersebut disembelih, yaitu pada hari ke-7 tatkala bayi itu lahir. Ini adalah perkara yang sunnah, yang afdol, yang mulia. Meskipun boleh pada hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 8 dan seterusnya,
Akan tetapi yang lebih utama, yang afdol, yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyembelih kambing adalah hari ke-7. Adapun athar Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan annaha qalat wal yakun dzalika yaumus sabi' fa illam yakun fa fi arba'ati asyar fa illam yakun fa fi ihda wa isyrina. Athar Aisyah radhiyallahu anha akhrajahu al-Hakim wa dha'afahu al-Albani rahimahullahu taala fil Irwa wa a'allahu bil inqita' wal idraj. Dalam athar Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan jika tidak bisa hari ke-7 maka boleh hari ke-14. Jika tidak bisa hari ke-14 maka bisa hari ke-21. Tetapi athar di sini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Irwa. Karena di situ ada rawi yang munqati'. Dan juga hadis Abdullah ibnu Buraidah an abihi marfu'an, al-aqiqatu tudbahu li sab'in wa li arba'i wa asyarah li arba'ati asyarata wa li ihda wa isyrina. Bahwasanya aqiqah itu disembelih kapan? Hari ke-7 dan 14 dan 21. Tetapi di sini ada seorang rawi yang namanya Ismail ibnu Muslim syadidud dha'af, orangnya lemah. Maka dari itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di sini wadh-dhahir anna at-taqyid bidzalika istihbab wa illa falau dhabha anhu fil rabi' aw ats-tsamin aw al-ashir aw ma ba'dahu ajza'at wal i'tibaru bidzabhi la bi yaumit tabkhi wal akli. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya dhahir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sekedar berfaedah sunnah. Meskipun seorang seandainya menyembelih pada hari ke-4, ke-8, ke-10 dan seterusnya, ini sah, boleh-boleh saja. Akan tetapi yang afdol dan sunnah ini adalah hari ke-7. Dan yang dianggap ini adalah sembelihannya, bukan memasak ataupun memakan. Tetapi yang dianggap di sini adalah seorang itu menyembelih. Jadi menyembelih di hari ke-7, meskipun nanti makan-makannya di hari ke-8, ini tidak masalah. Yang penting menyembelih kambingnya ini hari ke-7. Ini adalah poin yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga, wayuhlak, dicukur rambutnya. Ini juga termasuk perkara sunnah, yaitu mencukur rambut bayi laki-laki di hari ke-7. Sebagaimana dalam hadis tadi, tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlak wa yusamma. Itu menunjukkan sunnah mencukur rambut bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan annal halaq lidzakar faqat, bahwasanya mencukur rambut itu hanya untuk bayi laki-laki saja. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Kemudian poin yang keempat, wa yusamma, yaitu pada hari itu juga disunnahkan seorang memberi nama bayi tersebut, yaitu pada hari ke-7. Sebagaimana dalam hadis yang mulia tadi, meskipun boleh seorang itu memberi nama tatkala bayi baru lahir. Sebagaimana disebutkan, faqad samman Nabi sallallahu alaihi wasallam waladahu Ibrahim fi yaumi wiladatihi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama anaknya, yaitu Ibrahim, pada hari dia dilahirkan.
Nah, ini menunjukkan bahwasannya boleh tatkala bayi keluar kemudian diberi nama. Nah, ini. Maka dalam hadis yang mulia ini kita bisa ambil empat faedah, yaitu yang pertama tadi masalah akikoh, yaitu dianjurkan seorang hendaknya dia itu akikoh, menyembelih kambing, bayi laki-laki 2 kambing, bayi perempuan 1 kambing. Kemudian juga disunahkan menyembelih pada hari ke-7. Kemudian yang ketiga yaitu dicukur rambutnya bagi bayi laki-laki. Dan yang keempat, memberi nama pada hari 7 tersebut, meskipun boleh tatkala bayi baru lahir diberi nama. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.